Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf kalau saya mengganggu waktu Bapak Ibu guru semuanya. Jadi saya berdiri di sini bukan ingin menggurui. Saya tahu Bapak Ibu guru yang ada di sebelah sini adalah Bapak guru hebat semuanya. Jadi saya di sini mungkin cuma ingin berdiskusi dan berbagi dengan Bapak Ibu semuanya, yaitu tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, yang ingin diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, jadi di kegiatan guru penggerak kami kemarin, kami sudah belajar membahas modul tentang penerapan budaya positif. Nah, seperti yang kita ketahui semuanya, bahwa kurikulum kita sekarang ini adalah kurikulum merdeka yang sudah sekarang ditetapkan menjadi kurikulum nasional, Kurnas kan, kurikulum nasional, yaitu kurikulum merdeka. Nah, dalam kurikulum merdeka ini, jadi kita dituntut sebagai pengajar itu memberikan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, jadi apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kenapa kita dituntut untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi? Karena sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia, orang yang pertama kali mendirikan taman siswa. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara ini, itu dia menganggap bahwa anak itu mempunyai keunikan masing-masing. Anak itu mempunyai kodrat masing-masing. Dia mempunyai kebutuhan masing-masing dan mempunyai gaya belajar masing-masing. Jadi tidak bisa kita pukul rata. Artinya kita samakan baik, itu tidak bisa. Nah, kenapa? Pembelajaran dengan paradigma baru ini, pembelajaran berdiferensiasi, memang kita harus dituntut lebih untuk memahami karakteristik masing-masing peserta didik kita. Kenapa? Karena ini tadi, tidak semua anak itu mempunyai minat yang sama, motivasi yang sama untuk belajar. Ada yang suka belajar dengan cara praktek, terus ada yang suka belajar dengan sambil mendengarkan musik. Kadang ada yang suka belajar mendengar ceramah, ada yang suka membaca. Nah, jadi masing-masing anak ini berbeda, dan itu tidak bisa kita samakan. Kita ibaratkan sebuah pohon. Nah, sebuah pohon itu misalnya di sebuah taman itu ada berbagai macam jenis binatang. Ada ikan, ada domba, ada monyet. Nah, tentu kalau kita paksakan untuk memanjat pohon, tentu monyetlah yang paling bisa. Tidak mungkin kita paksakan ikan dan domba ini harus bisa juga memanjat pohon. Nah, makanya di sini dituntut pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dan begitu juga dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara ini menganggap sekolah ini adalah sebuah kawasan, sebuah kebun. Diibaratkan itu sebuah kebun, dan kita ini sebagai guru ini adalah seorang petani ataupun pak kebunnya, dan siswa kita ini adalah benihnya.
Nah, jadi sebagaimanapun bagusnya benih, seunggul apapun benihnya, tentu tergantung perlakuan dari Pak Tani dan Pak Kebunnya. Nah, kalau bibitnya unggul, terus ketika ditanam, Pak Tani dan Pak Kebunnya tadi ini tidak memberi pupuk, tidak memberi air, tentu bibit yang unggul ini pun tidak akan pernah tumbuh, tidak akan tumbuh dengan baik. Nah, makanya diibaratkan sebuah lahan pertanian sekolah ini. Nah, jadi kedepannya untuk sesuai dengan tujuan dari kurikulum Merdeka ini, kita dituntut untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan budaya positif tadi. Setuju atau tidak setuju? Nah, di sini yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah hukuman bisa mendisiplinkan anak? Setuju. Nah. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, jadi ini menurut kita ya, kita setuju. Nah, nanti kita akan melihat sama-sama apakah yang selama ini yang sudah kita lakukan itu sudah benar, sudah mencerminkan budaya positif atau tidak. Nah, jadi di dalam budaya positif, di budaya positif ini ada 6 esensi materi. Yang pertama, tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, ini materi esensial dari budaya positif. Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu, kita diskusikan bersama. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Jadi disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, dalam budaya kita, kata disiplin ini dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, maksudnya di sini apa Bapak Ibu? Jadi bagaimana kita memunculkan motivasi anak itu, memunculkan kesadaran anak dari dalam. Artinya dia bukan disiplin itu karena takut, tapi memang kesadaran. Nah, ini yang dituntut. Jadi kita sebagai guru ini, sebagai fasilitator, kita ini menuntun tugasnya. Tugas kita menuntun bagaimana kita bisa memunculkan motivasi intrinsik dari anak ini, dia bisa berlaku disiplin. Jadi bukan hanya karena takut ada peraturan, takut kena hukuman. Jadi semata-mata kalau dia hanya sekedar takut, dia hanya akan berlaku disiplin di sekolah B. Ketika dia kembali keluar sekolah, maka disiplin itu tidak akan diterapkan lagi. Karena tidak ada yang ditakuti. Makanya lebih dituntut lagi kita untuk memunculkan motivasi ataupun kesadaran dari dalam diri anak secara intrinsik, jadi bukan ekstrinsik. Itu motivasi dari dalam. Nah, disiplin positif bertujuan menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Motivasi intrinsik ini juga memiliki dampak jangka panjang, tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Nah itu tadi, seperti pertanyaan pemantik kita ini tadi, kita menganggap bahwa dengan memberikan penghargaan itu akan meningkatkan motivasi anak. Sebenarnya bukan itu. Itu salah sebenarnya, perlakuan yang salah terhadap murid. Karena tidak muncul kesadaran intrinsik. Jadi dia ingin belajar cuman karena mengejar hadiah. Kalau tanpa ada hadiah, ya sudah, dia nggak mau belajar lagi. Karena tidak ada ininya, tidak ada hadiahnya bagi dia. Dia tidak mempunyai kesadaran. Nah, terus dengan motivasi ini, murid akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai sesuatu tujuan yang mulia. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah profil pelajar Pancasila yang ingin kita sekarang kan di kurikulum Merdeka ini kan diwajibkan bagaimana kita menciptakan anak yang berprofil pelajar Pancasila. Masih ya? Dia kalau nilai P3 ini maksudnya bukan di rapor Pak. Jadi bagaimana kita bisa membiasakan anak ini nanti akhirnya setelah dia lulus dari SMP ini, nah dia ini bisa berperilaku ini tadi. Artinya cuma berharapan. Ya. Nah. Jadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan di dalam kurikulum Merdeka. Bagaimana nantinya lulusan kita ini bisa memang berkarakter seperti ini, seperti yang diharapkan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, Dian Negosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Nah, ini tadi yang dikatakan motivasi eksternal. Jadi, anak itu tidak akan melanggar aturan karena dia takut. Jadi bukan semata-mata karena kesadaran dirinya. Terus untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi disiplin yang diharapkan dari diri anak yang harus kita munculkan ya ini tadi motivasi internal. Nah, motivasi internal ini adalah merupakan tujuan dari diterapkannya disiplin positif ini tadi, Bapak Ibu. Nah, hukuman atau konsekuensi adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran. Nah, maksudnya apa? Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu. Dari situ bisa enggak? Kadang Duduk ya, bisa duduk ya. Kita memberikan hukuman pada anak. Nah, hukuman ini akan berefek. Salah satunya dia akan menimbulkan salah satunya kebencian karena kan pernah terjadi Pak yang motor Pak Yan kemarin kan yang di apakan anak itu kan akibat dari ini tadi dia mendapat hukuman. Nah, yang diharapkan di sini kita bukan memberikan hukuman tapi memberikan konsekuensi. Jadi kalau dia sudah tahu konsekuensi atas tindakan yang dia lakukan, dia sudah sadar, maka suatu pelanggaran itu akan kecil kemungkinannya untuk dilakukan oleh anak.
Makanya jadi kita diharapkan itu bukan memberikan hukuman, tapi memberikan konsekuensi. Karena ini sekaligus mengajarkan anak. Setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Ketika dia melakukan A, maka konsekuensinya B. Ketika tindakannya ini, maka konsekuensinya ini. Nah, anak jadi tahu, jadi dia berpikir sebelum bertindak. Kalau sekedar hukuman, itu cuman tidak akan pernah terpikir oleh anak bahwa tindakan itu salah atau betul. Dia tidak tahu. Jadi beda hukuman dan konsekuensi itu di mananya? Nah, bedanya kalau hukuman ini kita memberikan tanpa memberikan pembelajaran ke anak. Misalnya kan kita suruh dia lari ke lapangan. Nah, kenapa dia kan tidak tahu, oh ini kenapa saya bisa ini. Nah, kalau konsekuensi itu dia bisa menyadari bahwa ini adalah akibat dari tindakannya. Nah, nanti ini ada Pak, betul. Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata. Nah, ini bedanya. Nah, kalau konsekuensi itu sudah terencana ataupun disepakati, dibahas dulu. Nah, kalau hukuman kan kita langsung tadi, kamu silakan keliling lapangan. Nah, kalau konsekuensi, kita berikan dulu pengarahan ke anak, kita sadarkan dulu dia. Oh, kamu tadi ini sudah melakukan kesalahan ini. Jadi macam mana? Apa hukumannya? Apa konsekuensinya? Nah, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Terus pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman, namun hanya dalam jangka waktu pendek. Jadi artinya tidak berefek lama. Dia hanya tidak nyamannya itu sebentar. Karena dia sudah tahu awalnya, misalnya ketika dia tidak memakai sepatu, misalnya tidak memakai sepatu hitam, sedangkan aturan sekolah memakai sepatu hitam, tentu kan dia sudah tahu lebih dahulu bahwa dia pasti akan ada konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu tanpa dia ketahui sebelumnya terlebih dahulu. Berarti tinggal telat, tidak lulus itu termasuk konsekuensi. Ya, bisa menjadi konsekuensi. Yang lain bisa tersepakati. Kalau Ya. Tidak ada mata pelajaran yang tidak tuntas, berarti kan tinggal. Ya, makanya itu harus kita sepakati di awal dulu Pak, di awal semester. Jadi anak sudah tahu. Nah, makanya itu kalau dia sudah tahu, itu akan menjadi konsekuensi. Nah, ini perbedaannya. Hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi belum tentu itu menyakitkan. Misalkan anak itu kita suruh ketika dia merobek buku temannya, misalnya kan, ketika dia memecahkan kaca, nah konsekuensinya apa? Ya dia harus mengganti. Itu kan konsekuensi dari tindakan, bukan hukuman. Terus yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi ini akan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, hukuman akan membuat anak membenci kedisiplinan, dan konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Kalau hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi ini bersifat stimulus ataupun tanggapan. Ada misalnya yang masalah paksaan ya. Misal kita sudah sepakat dengan anak itu, misal anak terlambat nih,
harus membuat perjanjian ini. Pokoknya cari di sini harganya sini deh. Seti, Hukuman kagak jadi kan? Makanya di sini Pak kita harus selalu memberikan stimulus, Berarti kalau memberikan hidup langsung stimulus connect ke ya. anak Kalau Iya. kita di sini. bahwa Makasih banyak. dia harus berlaku sesuai dengan yang disepakati ini tadi. Iya itu tadi kan awalnya kita sepakat nih. Ya, Buat perjanjian besok, misalkan. Tapi besok tidak dibuat, ditagih besok itu kan harus ada paksaan. Artinya kan konsekuensi ini harus ada unsur paksaan juga lah mudah-mudahan. jadi dengan paksaan kalau konsekuensi dan hukuman ini, kalau hukuman ini kan paksaan yang tanpa memberikan apa, tanpa ada istilahnya komunikasi dulu dengan anak. Nah, kalau konsekuensi ini kita stimulus dulu anak kan. Ya itu tadi yang saya bilang tadi. Artinya di dalam konsekuensi ini bisa lama-lama memaksa. Iya, bisa jadi Iya Pak. kan? Karena Ya. di awal kita udah sepakat. Ya. Tahu-tahu dia nggak buat ya. Itu mau nggak mau paksa kan? Iya. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya, hukuman akan mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi akan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus yang selanjutnya, hukuman akan membuat konsep diri yang buruk, dan konsekuensi ini adalah konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, sedangkan konsekuensi ini anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, efeknya ini adalah rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi, anak hanya akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan hanya untuk sementara waktu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini ada beberapa tindakan dari guru. Nah, kalau menurut Bapak Ibu ini termasuk yang mana? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah termasuk hukuman ataupun konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi karena awalnya jujur nih saya sering nih karena sebelum mengajar saya kasih tahu ini kalau terlambat hukuman kamu prosesnya kan kesepakatan. Karena itu pasti harus ada kesepakatan anak-anak. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman karena tiba kan. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak mengenakan sepatu. Tidak tinggal. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Kalau Peraturan. peraturan itu ada yang ditulis di dinding kan artinya nggak sepakat. Terus terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo hukuman. Kah yang tumpahan air itu kan itu bisa jadi hukuman. Kalau itu nggak pernah diskusi dengan anak kalau ya kan? Kan tadi katanya konsekuensinya tadi kesepakatan itu Ya. dari awal itu rasanya nggak mungkin. Nah, jadi ya itu tadi. Jadi konsekuensi ini bagaimana kita memunculkan kesadaran anak bahwa dari setiap tindakan yang dia lakukan itu akan ada konsekuensi yang didapatkan. Sebab akibat, hubungan sebab akibat. Artinya nggak semua konsekuensinya harus Ya, bisa. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu. Nah,
Nah, itu sebenarnya tujuannya memang itu, Pak. Jadi bagaimana kita menciptakan, selama ini kan kita belum pernah mensosialisasikan peraturan ke anak, peraturan sekolah, bahwa ketika ini Tapi dulu dia ada spanduknya dulu kan? Nah, kan waktu apel ini Ada pegang. itu di kamar Pegang ini. kan termasuk kesepakatan negara. Oh, Nah, berapa? cuman ya untuk sekarang spanduknya lah koyak kan? Sebagian kecil lah. Kalau saya apel, saya peraturan sekolah ini jika dilanggar tidak boleh ini, tidak boleh ini, mulai itu masuk sosialisasi. jadi kalau Misalnya kenaikan kelas. nah, Ini. makanya di awal semester itu kita harus sudah mensosialisasikan apa yang menjadi aturan. Nah, sehingga ketika anak melakukan pelanggaran, dia akan tahu konsekuensi yang dilakukan. Nah, tadi. Itu bisa jadi bahan kita apel pagi itu. Nah, selanjutnya restitusi. Mos. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini intinya lebih kepada bagaimana kita memperbaiki masalah. Artinya ketika anak melakukan kesalahan, pelanggaran, itu ada restitusinya. Nah, jadi dalam restitusi nanti ada tiga tahapan: menstabilkan identitasnya, terus menanyakan keyakinan, memvalidasi tindakannya yang salah, yang mana. Nah, jadi bukan semata-mata langsung memberikan hukuman. Nah, nanti kita akan sampai di materi yang di sana tentang segitiga restitusi. Nah, ini ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Selanjutnya, yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi, restitusi ini kita mencari solusi sama-sama dengan murid. Jadi bukan satu arah. Solusi satu arah dari guru. Sama-sama kita tawarkan. Kalau menurut kamu macam mana? Nah, misalkan ketika ada anak yang membuli temannya, kita tanyakan dulu apa alasannya. Nah, terus kita validasi dulu tindakannya. Apakah menurut dia ini salah atau tidak? Apa mungkin dia tidak tahu bahwa membuli itu salah? Kan itu. Karena dia tidak tahu, makanya dia melakukan. Nah, terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi kita cari solusi bersama. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman ini bersifat negatif, konsekuensi netral, dan restitusi ini bersifat positif. Materi ketiga ini tentang keyakinan kelas. Nah, ada dua pertanyaan, Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 ataupun motor? Keselamatan. Takut ditilang. Takut ditilang, kan ada yang takut ditilang. Terus Panas. panas. Nah, untuk keselamatan. Nah, terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Untuk kesehatan.
Jadi yang selama ini itu kita membuat peraturan kelas ya, atau masing-masing kita membuat peraturan kelas. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu peraturan kelas ini diganti menjadi keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan lagi, namanya keyakinan. Kalau Kami meleset ke religi pula keyakinan. jadi keyakinan di sini maksudnya adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan ini lebih kepada bahwa anak itu tahu, oh ini termasuk keselamatan, oh anak ini termasuk tanggung jawab. Misalnya piket, oh harus melaksanakan piket. Nah ini bukan sekedar peraturan, tapi anak itu bisa meyakini bahwa ini adalah tanggung jawab karena sudah disepakati bersama tadi. Berarti anak itu harus yakin bahwa ini menjadi tanggung jawab yang piket ini tadi. Cuman kata-katanya rancunya enggak. Karena kita ini selama ini kan keyakinan tuh pasti ke agama kan. Ada tuh Pak di PMN Pak. Iya itu. Heeh. Oh. Nah ini ya. Lah, Iya. topik 9 dia tahu ada di Sudah dikerjakan di PMN. Nah ini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Menggunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah ini kan merupakan peraturan yang disepakati. Nah bagaimana caranya dia bisa menjadi keyakinan? Nah ini tadi. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, jadi itu akan menjadi tanggung jawab masing-masingnya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu termasuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, itu termasuk dia yakin terhadap kesehatan, menjaga kesehatannya. Bergantian ataupun menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, menggunakan masker, yaitu termasuk keyakinan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas, itu juga keselamatan dan keamanan. Nah, yang keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan yang kelima kebutuhan penguasaan ataupun kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah, kadang kita melihat tindakan anak itu, ada anak yang bolos, anak yang tidak mau belajar. Nah itu kadang dia sedang memenuhi kebutuhannya. Ada yang sedang memenuhi kebutuhan akan kasih sayang. Kenapa? Karena dia selalu ingin diperhatikan. Itu dia sedang ingin memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan diterima ini tadi. Jadi makanya di sini tadi kita diajarkan bagaimana kita memahami karakteristik peserta didik itu secara menyeluruh. Nah terus ada juga yang kadang kita tanya anak pas belajar, kamu kenapa keluar terus? Nggak ada Pak, iseng baik. Nah itu kadang dia merasa kebutuhan untuk kesenangan, dia merasa senang melakukan itu. Nah karena ini memang sudah menjadi kebutuhan dasar manusia. Masing-masing individu pasti mempunyai 5 kebutuhan ini. Nah ini adalah posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama sebagai penghukum,
sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol yang harus dipahami oleh guru. Bagaimana kita memposisikan diri kita terhadap murid. Apakah kita ingin menjadi seorang penghukum? Apakah ingin menjadi orang yang pembuat rasa bersalah? Apakah ingin menjadi teman? Ingin menjadi pemantau? Ataupun ingin menjadi seorang manajer? Nah, tapi yang lebih diharapkan di dalam kurikulum Merdeka, ini seorang guru ini diarahkan kita untuk menjadi minimal seorang pemantau. Seorang pemantau dan seorang manajer. Nah, ini tadi bedanya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi posisi paling ideal bagi seorang guru adalah posisi manajer. Karena dengan posisi sebagai manajer, murid akan berusaha mencari solusi atas masalahnya dan meningkatkan motivasi intrinsiknya. Jadi artinya bukan yang saya katakan tadi, dia bukan melakukan sesuatu itu karena takut, tapi karena memang atas kesadaran dirinya sendiri. Nah, ini ada beberapa pernyataan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalau ini di posisi kontrol siapa? Nah, nanti kita akan lihat. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Terus, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ketika kita mengatakan, oh bapak kecewanya dengan kamu, nah itu berarti kita sudah membuat anak itu merasa bersalah. Tentu dia akan berpikir, nah kenapa bapak ini kecewa sama saya? Apa sih salah saya sebenarnya? Nah, anak itu pasti akan merasa bersalah. Terus, nah ketika kita mengatakan kepada anak, kamu tidak pernah benar melakukan, salah terus kamu, tidak pernah nih kamu melakukan yang benar. Nah itu kita sedang memposisikan diri kita ini sebagai penghukum anak. Terus yang ketiga, nah ayolah lakukan ini demi ibu, demi bapak. Nah, maka itu kita sedang memposisikan diri kita ini sebagai teman. Terus, nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu memposisikan diri kita sebagai pemantau. Terus yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yaitu sebagai manajer. Nah, jadi sebagai manajer, ini bagaimana kita mencari solusi bersama. Menawarkan solusi. Jadi bukan ketika seperti penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, itu kan anak tidak memunculkan berpikir kritis anak. Jadi ketika kita menawarkan sama dia, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah, kan kamu yang bikin masalah. Jadi bagaimana solusi dari kamu? Tentu itu akan memunculkan ide-ide berpikir kritis dari sang anak ini tadi. Nah, materi terakhir segitiga restitusi. Nah, ini tadi. Jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini tahapan-tahapan di dalam segitiga restitusi. Dalam tahap pertama, menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, jadi contoh kalimatnya untuk menstabilkan identitas, kadang kan ketika anak sudah melakukan kesalahan, kadang kita panggil, terus nyampe di kita langsung marah,
kita tidak menstabilkan identitas dia dulu. Masalah kita stabilkan karena ketika anak itu identitasnya sudah stabil, dia akan mau bercerita apa penyebab dia melakukan sesuatu. Nah, anak itu akan berbohong kalau dia belum stabil identitasnya. Nah, jadi kita bisa contoh kalimat yang bisa kita lakukan ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya bapak juga pernah juga berbuat salah, tapi ada tapinya kan. Nah, kita bisa menyelesaikan ini, terus bapak ibu tidak tertarik menjadi siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Terus yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini salah satu contoh-contoh kalimat yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan identitas anak. Terus yang kedua, tahapan memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan baik atau buruk dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dengan memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, maka kita bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi contoh kalimatnya bisa, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi misalkan dia terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini salah satu kalimat-kalimat yang bisa dilakukan untuk memvalidasi tindakan anak yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap ini dilakukan dalam menghubungkan nilai-nilai yang dipercaya oleh anak sehingga ia berpindah menjadi orang yang inginkan. Nah, misalnya contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Terus apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Terus apa bayangan tentang kelas yang ideal? Yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, jadi terakhir ya Pak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Intinya, bagaimana seorang guru itu di dalam kurikulum merdeka, kita dituntut bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran sepanjang hayat untuk anak, sehingga anak bisa merdeka sepenuhnya secara individu dan sebagai anggota masyarakat. Artinya dia bisa mengerti, oh bahwa saya ini adalah seorang individu yang merdeka. Jadi merdeka itu bukan berarti dia menentang, tapi dia sadar dan cakap untuk memerintah dirinya sendiri, bukan di bawah perintah orang lain. Nah, itu tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk workshop hari ini tentang budaya positif. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.